البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu alamati hubbillahi ta'ala al-'abd. Bukti bahwasanya yaitu alamat-alamat, yaitu tanda-tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Wal hassi ala at-takhalluq biha, dan dorongan untuk memiliki akhlak dengan itu, yaitu apa? Akhlak-akhlak yang menyebabkan manusia itu dicintai oleh Allah, yaitu mendatangkan alamat-alamat tadi. Wasa'yi fi tahsiliha, dan dorongan untuk mengupayakan menghasilkan alamat-alamat tadi, yaitu memenuhi syarat-syaratnya. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini adalah alamat pertama, alamat kewalian. Al-wali dari apa? Walayah, yaitu apa? Mahabbah. Bukti cinta, bukti engkau adalah wali Allah, engkau harus ikut Rasul. Tidak seperti apa? Orang-orang yang sombong tidak mau ikut Nabi itu. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad diutus kepada orang awam. Kami memiliki apa? Kenabian khusus. Nah, ini adalah orang yang sangat sombong. Setelah itu mengaku wali Allah, padahal dia adalah wali setan. Karena setan itu yang mengajak untuk durhaka. Sementara para nabi, demikian pula para malaikat, demikian pula kaum mukminin mengajak satu sama lain untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah apa? Kita harus ikut Nabi, mutaba'ah. Niscaya yuhibbukumullah, jawabul amrnya adalah apa? Niscaya Allah akan mencintai kalian, dan ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Bukan sekedar pengakuan cinta kalian kepada Allah itu diakui dan diterima, bahkan apa? Lebih tinggi lagi pahalanya, Allah yang mencintai kalian. Ini menunjukkan bahwasanya pahala dari Allah itu memang lebih baik daripada amalan kita. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh dari kalangan wanita, dari kalangan lelaki dan wanita, asalkan dia itu mukmin, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bagus, dan pasti kami akan membalasi untuk mereka pahala mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bukan hanya pengakuan cinta kita diterima, bahkan apa? Allah yang mencintai kita. Ini lebih besar lagi. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, menukilkan ucapan para hukama, apa itu? Laisa sya'nu antuhib walakinna sya'an antuhab. Bukanlah yang paling penting itu engkau mencintai, tapi yang paling penting adalah bagaimana bahkan engkau yang dicintai. Ini lebih tinggi lagi. Kita mencintai itu wajib, cinta pada Allah wajib. Tapi apa? Yang lebih penting adalah bagaimana sampai bahkan Allah yang cinta pada kita. Itu yang harusnya diusahakan. Allahul musta'an. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini juga lebih tinggi lagi, yaitu menunjukkan apa? Pahala itu lebih banyak daripada amalan. Bahkan apa? Sampai Allah mengampuni kita. Sekedar kita ikut Rasul, ternyata apa? Dosa-dosa kita juga diampuni. Karena bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang maksum, tapi mereka adalah orang yang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk ingin mengikuti Rasul. Ternyata apa? Masih manusia, ada kesalahan, ada kekurangan, ada ketergelinciran, ditipu oleh setan. Tapi selama dia itu berusaha untuk kembali, setiap kali dia jatuh berusaha untuk bangkit, maka Allah Ta'ala telah apa? Menjanjikan pengampunan untuk orang-orang yang semacam ini. Ini menunjukkan apa? Memang orang-orang yang ingin baik, Allah Ta'ala akan memberikan pahala lebih daripada apa yang mereka usahakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam khutbatul hajah yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang lurus, tidak berbelit-belit, tidak berpusing-pusing dan seterusnya. Ucapkan lurus. Qulil haqqu walau kana murra. Ucapkan yang benar walaupun itu pahit. Niscaya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Semakin bagus amalan, semakin apa? Besar pahala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian.
Tetap kesalahan itu ada, tapi jangan khawatir. Kalau langkah sudah benar dan usaha sudah bagus dan niat sudah tepat, maka apa? Kesalahan yang ada itu akan diampuni oleh Allah. Ini baiknya Allah Ta'ala. Salah satu dari apa? Bukti tentang apa? Betapa baiknya penguasa alam semesta kita ini. Makanya ditutup dengan apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa? Adalah ilah. Alasannya kenapa? Memang Allah Ta'ala itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan heran kalau apa? Perbuatan dia dan perlakuan dia kepada hamba-hamba yang berbakti itu sebagus ini. Allahul musta'an. Taib. Kemudian kita ambil satu ayat lagi. Oh, tapi ini panjang ya. Enggak apa, kita ambil beberapa bagiannya saja. Kita baca ayatnya dulu. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa murtad dari kalian dari agamanya. Agama apa yang dimaksudkan? Jelas agama kaum mukminin, yaitu apa? Agama Islam. Karena hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bukan maksudnya adalah apa? Agama-agama yang lain. Tapi betul-betul yang dimaksudkan adalah agama Islam. Karena yang diajak bicara adalah kaum mukminin. Berarti apa? Agama-agama kafir tidak masuk di sini. Ini hanya khusus agama Islam saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan cuma dalam masalah akidah, tapi juga apa? Dalam masalah manhaj, dalam masalah tauhid, juga dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah fikih, di dalam masalah hukum hakam dan yang lain-lain. Semua ajaran Islam harus apa? Harus kalian masuki. Inilah bukti keimanan. Betul-betul apa? Apapun yang datang dari Allah diterima. Intinya adalah apa? Yaitu agama yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka barang siapa murtad dari Islam, fasaufa ya'tillahu biqaum. Niscaya nanti Allah akan mendatangkan pengganti, yaitu suatu kaum yang sifatnya apa? Jumlah yang datang setelah nakirah secara umum adalah sebagai apa? Sifat. Sifat yang pertama, yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka cinta pada Allah. Jadi memang terbukti dari ucapan, dari raut mukanya, dari pandangan matanya, juga dari apa? Perbuatan sehari-hari. Memang mereka ini cinta pada Allah, lebih mengutamakan Allah daripada keinginan manusia, lebih mengutamakan Allah daripada keinginan pribadi, lebih mendahulukan hukum Allah daripada hukum yang lain, lebih percaya kepada janji Allah daripada janji-janji manusia dan seterusnya. Jadi betul-betul memang kita tahu orang ini cinta pada Allah, ini lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Sudah ada perhiasan di depan mata, tidak ada penjaga, dan juga apa? CCTV sedang mati pun dia nggak mau mengambil. Oh, ini dia lebih cinta pada Allah daripada cinta kepada dunia dan seterusnya. Terbukti kecintaannya itu memang nampak. Kemudian apa? Sifat yang ketiga, yang pertama dia dicintai, dia cinta pada Allah. Yang kedua, Allah cinta pada dia. Yang kedua adalah dia cinta pada Allah. Alamat yang ketiga, azillatin alal mu'minin, yaitu dia lemah lembut kepada kaum mukminin. Azillah yaitu apa? Merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak menghinakan mereka dan seterusnya. Dan ini pembahasannya telah lewat dalam masalah apa? Ketawaduan. Dan ini adalah bagian dari perkara yang akan dicintai oleh Allah, yaitu apa? Ketawaduan. Adapun kalau kesombongan justru apa? Orang ini akan dibenci dan dihinakan oleh Allah. Jadi ini termasuk karakter yang harus diusahakan dimiliki, yaitu apa? Kita tawadhu kepada apa? Sesama saudara kita karena Allah, bukan karena mencari uang dia. A'izzatin alal kafirin. Ini adalah alamat yang keempat, yaitu keras kepada orang-orang kafir, bukan lunak, bukan lemah lembut dalam artian, kecuali kalau dalam dakwah wajar. Tapi apa? Maksudnya adalah ketika diajak ke tokong jangan mau. Ketika diajak untuk peresmian gereja jangan mau dengan alasan, oh ini demi kemaslahatan partai. Tidak, demi kemaslahatan badanmu sendiri dari api neraka. Lebih penting itu. Jangan engkau melakukan itu. Tapi apa? Kalaupun harus ada peresmian, biarkan orang lain. Masih banyak orang lain yang mampu untuk menggunting pita. Tidak harus engkau. Harusnya engkau lebih mengutamakan berapa masjid untuk Ahlus Sunnah yang telah engkau buat. Oh, mohon maaf, satu pun belum ada itu. Na'udzubillah. Jadi apa? Harus keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Karena apa? Mereka Allah ciptakan dan mereka diberi fasiliti oleh Allah. Ternyata mereka gunakan itu untuk menyembah yang lain, untuk durhaka pada Allah, dan juga untuk apa? Memusuhi agama Allah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan harta mereka, dan juga apa? Dengan seluruh fasiliti yang mereka miliki.
maka orang seperti ini tidak layak untuk dicintai dan dimuliakan. Bahkan apa? Harusnya disikapi dengan keras. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin, dan sikap keraslah engkau kepada mereka. Harusnya itu yang dilakukan. Bukan justru kalau orang kafir, orang Cina atau orang kulit putih, ternyata apa? Mereka dikasih fasiliti yang bagus-bagus, diutamakan, dimuliakan, permintaannya langsung dipenuhi tanpa ada beratur. Sementara kalau muslimin sendiri, kalau dari kalangan Melayu atau yang lain-lain, muslimin yang lain, ternyata apa? Di number 1000 kan atau number 1001. Ini tidak layak. Harus apa? Orang mukmin yang diutamakan. Kemudian alamat yang kelima, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jahidul kufara, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta kalian, jiwa kalian dan harta kalian. Betul-betul cinta kepada Allah itu harus ada bukti, yaitu apa? Menjalankan jihad, yang mana jihad ini adalah apa? Perkara yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan apa itu? Berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun dengan kuat. Bukan berarti berbaris rapi itu nanti mudah ditembak, bukan itu. Maksudnya adalah apa? Formasinya itu bagus. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di atas, ada yang di bawah dan seterusnya. Sebagaimana apa? Bangunan yang saling mendukung satu sama lain dengan sempurna. Tayyib. Dan juga apa? Karena jihad ini adalah bagian dari panggilan Allah kepada kaum mukminin. Harusnya panggilan Allah lebih diutamakan daripada panggilan orang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian untuk aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berperang dengan apa? Jiwa dan harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Harusnya perniagaan dengan Allah itu lebih diutamakan daripada perniagaan dengan orang-orang kafir. Rela taat kepada mereka yang penting dapat uang, padahal apa? Allah Ta'ala menuntut ketaatan kepada kita dan kita akan diberi surga jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Harusnya perniagaan dengan Allah lebih diutamakan. Sampai bahkan Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatilun bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan gantinya berupa surga, yang mana mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Kemudian apa? Dan itu adalah perjanjian yang kokoh, yaitu janji yang teguh di dalam yang wajib Allah Ta'ala tunaikan di dalam Taurat dan Injil dan Al-Furqan. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Harusnya orang yang beriman pada Allah percaya pada janji Allah, karena Allah yang lebih menepati janji dan memang dia yang mutlak, maha jujur. Sementara sebagian dari kaum muslimin lebih percaya pada ucapan politik. Padahal apa? Sudah 1000 kali ditipu, habis itu diminta untuk mendukung, dukung lagi. Diminta untuk percaya janji, percaya lagi. Padahal setelah itu mungkin akan ditipu lagi. Ini namanya politik. Politik di dunia semuanya memang seperti itu. Bukan apa? Politik syar'i, tapi apa? Politik yang dibangun di atas ajaran-ajaran yang lain. Sampai kapan kaum muslimin itu tertipu terus dan tidak pernah sadar dan seterusnya? Karena apa? Kalau sudah datang uang yang berwarna ungu, memang apa? Membuat orang nggak sadar. Apalagi kalau uangnya itu 10 kali lipat atau 1000 kali lipat, muslimin nggak sadar. Sementara yang Allah janjikan adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Kenapa tidak percaya pada Allah dan lebih percaya kepada orang-orang yang mereka itu jauh dari kemaksuman? Tayyib. Ini adalah bukti cinta kepada Allah dan karakter orang yang akan dicintai Allah, sampai mereka rela mengorbankan jiwa, raga dan harta karena percaya pada Allah, walaupun ini adalah perkara yang gaib,
Maka orang yang keimanannya sampai sekuat ini, mereka ini memang layak untuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyanyiakan para hambanya. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah itu sangat penyayang kepada hambanya. Jangan disangka orang yang mengorbankan masa depannya untuk mencari ridha Allah, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk menolong agama Allah lalu akan tersia-sia. Allah itu sangat penyayang kepada hamba. Kalau dia sayang kepada kucing dan binatang-binatang yang lain, bagaimana dia akan menelantarkan para penuntut ilmu yang mengorbankan segalanya untuk menolong agama Allah di puncak keasingan ini? Tidak mungkin. Bahkan orang yang membuktikan iman yang sangat kokoh, itu dia akan lebih dicintai oleh Allah dan fasiliti akan lebih besar. Akan selalu datang pertolongan di saat-saat yang tidak disangka-sangka. Tayyib, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.